Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Maskupa dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Kampus UIN Raden Intan Lampung, dengan dosen pengampu Rudi Santoso SHI MHI MH, dengan mata kuliah Hukum Perdata, dengan materi makalah manusia sebagai subjek hukum dan kecakapan-kecakapannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang makalah. Hukum perdata sebagai cabang ilmu hukum memiliki peran dan fungsi dan manfaatnya sendiri bagi manusia. Seperti yang kita kenal bahwa hukum memang telah menjadi hal yang tak terpisahkan bagi kehidupan manusia, karena dengan hukum hidup dapat menjadi terarah, tentram, dan damai. Masyarakat yang di dalamnya terdiri dari individu-individu manusia amat berperan dalam lapangan hukum. Hal ini sehubungan dengan kedudukan manusia atau person. Masyarakat yang di dalamnya terdiri dari individu-individu manusia amat berperan dalam lapangan hukum. Hal ini sehubungan dengan kedudukan manusia atau person sebagai subjek hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang sudah berdasarkan dari sistem hukum Belanda ialah individu atau orang dan badan hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak. Sebagai subjek hukum, dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum seperti mengadakan pernikahan, perjanjian jual beli, bagian warisan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manusia sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis sebagai gejala alam. Manusia sebagai budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak, yaitu pengakuan manusia sebagai subjek hukum. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum sejak masih di dalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan hidup terdapat dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini mempunyai arti penting atau relevan apabila kepentingan anak itu menghendakinya, misalnya dalam hal memperoleh warisan atau hibah. Kedudukan sebagai subjek hukum diakui oleh undang-undang. Pengakuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada satu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kehilangan hak perdata manusia sebagai subjek hukum. Terdapat dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikutnya yaitu manusia sebagai subjek hukum dan kecakapan-kecakapannya. Dalam hukum perdata atau BW, perkataan perorangan atau orang atau person berarti pendukung hak dan kewajiban. Hak yang dimaksudkan sini adalah hak keperdataan yang tidak tergantung kepada agama, golongan, jenis kelamin, atau umur, dan juga tidak tergantung kepada kedudukannya dalam negara yang menyangkut hak-hak ketatanegaraannya. Hak keperdataan itu menurut Sri Swedewi Madson Sopwan ada dua macam, yaitu yang pertama hak yang bersifat mutlak terdiri atas hak kepribadian, hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga. Yang ketiga hak mutlak atas suatu benda atau disebut juga hak kebendaan. Yang kedua yaitu hak yang bersifat relatif, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perikatan baik yang bersumber pada perjanjian maupun undang-undang. Meskipun menurut sehukum setiap orang adalah pembawa hak tanpa terkecuali, namun ada pembatasan-pembatasan yang membatasi kecakapan berhak meliputi: yang pertama kewarganegaraan, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga kedudukan atau jabatan, yang keempat tingkah laku dan perbuatan, yang kelima jenis kelamin, yang keenam keadaan tidak hadir. Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum antara lain: yang pertama, orang atau manusia yang belum dewasa
dewasa, yaitu untuk melangsungkan perkawinan. Yang ketiga, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Dan yang keempat yaitu kedudukan wanita dalam hukum. Yang kelima yaitu pendewasaan. Yang keenam yaitu pengampuan. Yang ketujuh berakhirnya pengampuan. Terakhir yaitu kesimpulan, yaitu yang pertama, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Kesimpulan, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum sejak masih di dalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan hidup. Lihat pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini mempunyai arti penting atau relevan apabila kepentingan anak itu menghendakinya, misalnya dalam hal memperoleh warisan atau hibah. Kedudukan sebagai subjek hukum diakui oleh undang-undang. Pengakuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada satu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kehilangan hak perdata manusia sebagai subjek hukum. Lihat pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak yang dimaksudkan di sini adalah hak keperdataan yang tidak tergantung kepada agama, golongan, jenis kelamin, atau umur, dan juga tidak tergantung kepada kedudukannya dalam negara yang menyangkut hak-hak ketetanegaraannya. Itu menurut Sri Swedewi Majhon Sopwan ada dua macam, yaitu hak yang bersifat mutlak dan hak yang bersifat relatif. Cukup sekian makalah yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke.